Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih udah bergabung sama Zoom meeting lagi hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Demi mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke bedah buku hari ini bersama Teh Yoyo ya Teh ya. Mangga Teh dipersilakan. Ya. Alhamdulillah, atur nuhun Neng Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiba giliran untuk tampil. Izin share screen dulu dan mudah-mudahan pembahasan kita ini lebih berkah dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah hari ini kita akan bersama. Kenapa ini susah? Bedah buku. Judulnya itu, udah tampil ya teman-teman? Ada Teh, ada. Ada. Luar biasa, 81 slide guys. Ini belum selesai, Kang. Wah, Masya Allah. Karena ternyata banyak kisah-kisah inspiratif dan risetnya itu tuh abal-abal gitu. Dan ini mendunia teman-teman, kalau baca bukunya dijamin ini akan lebih ngena gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, buku yang akan kita bahas hari ini judulnya itu Mindset, Mengubah Pola Pikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda. Nah, buku ini adalah karangan atau disusun oleh seorang profesor bernama Carol Dweck ya. Bacanya gimana sih itu ya, pokoknya mah itu yang tampilnya itu. Dan ini merupakan salah satu buku yang bestseller karena banyak testimoni-testimoni yang apa yang disajikan dalam buku ini bekerja dalam kehidupan semua bidang, hampir semua bidang. Oke, teman-teman, yang ini ada gambar-gambar lukisan yang melegenda, kemudian ada juga yang talent balet luar biasa, ada juga atlet dari bulu tangkis. Nah, apakah kemampuan mereka ini adalah warisan dibawa sejak lahir atau kemampuan tersebut diciptakan? Nah, ini nanti kita akan bahas bahwa dari sisi mindset itu, apakah keterampilan itu dilahirkan atau diciptakan? Nah, ada asumsi yang sudah wajar gitu ya. IQ tinggi, apakah itu berarti sukses, beneran akan sukses, atau sebaliknya yang rendah itu berarti gagal? Nah, ternyata beberapa penelitian atau banyak penelitian, banyak faktor lain yang mempengaruhi kemampuan atau keterampilan seseorang selain daripada IQ atau bakat. Di antaranya yaitu mindset. Nah, mindset itu bisa diartikan sebagai cara pandang tentang sesuatu. Nah, mindset menunjukkan kekuatan dari kepercayaan atau keyakinan seseorang tentang sesuatu. Pentingnya mindset ini, pandangan yang diadopsi atau diyakini seseorang sangat mempengaruhi dan mengarahkan kehidupan. Kepercayaan sederhana ini memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran, kesadaran, perasaan, dan sikap Anda yang selanjutnya akan mengubah hidup Anda. Mindset ini membantu memahami diri dan orang lain untuk melejitkan potensi yang dimiliki dalam berbagai bidang kehidupan. Mengenali jenis cara kerja, kalau perlu upaya untuk mengubah mindset dapat membantu diri, baik itu perannya sebagai orang tua, guru, dan pelatih untuk berperan optimal dalam pola pengasuhan
cara mendidik anak dan membesarkan anak. Pokoknya mah rekomendasi baca langsung bukunya, banyak kisah-kisah inspiratif berdasarkan riset besar yang mendunia. Nggak bisa pindah slide. Aman Teo? Bentar Kang, kenapa ya agak lama? Ya biasanya perpindahannya rada ngehang mungkin di gadgetnya atau di jaringan. Tapi udah pindah. Nah ini udah pentingnya mindset. Baik lagi. Nah, Manusia berbeda-beda. mindset Ya, enggak. Yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda. Nah, perbedaannya itu ada yang menyampaikan dipengaruhi oleh perbedaan fisik, frenologi, karniologi, dan gen. Frenologi dan karniologi ini berkaitan dengan bentuk otak seseorang. Jadi, tonjolan, kemudian lekukan-lekukan yang ada di otak itu, dari perbedaan fisik ini, pada awalnya itu menjadi salah satu aspek yang akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, termasuk gen, keturunan. Nah, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan pola pikir itu berkaitan dengan perbedaan latar belakang, lingkungan, khususnya pengalaman, pelatihan, dan cara belajar. Next ya, sebentar ini mungkin. Atau gini Teo, boleh filenya dikirim ke Akang nanti dari sini gitu. Cobain. Oh, boleh. Ya, sambil nunggu perpindahan slide, boleh di-share ke lain, boleh kayak boleh. Nggak bisa itu juga. Oh, di stop dulu. Nah, coba punten ya, di-share ke lain, nanti kita coba dari sini. Mudah-mudahan lancar. Teman-teman usahakan on cam ya, selain yang makan tadi Koko gitu, supaya kita bisa ngelihat gitu bahwa teman-teman itu menyimak gitu ya. Ayo sama-sama belajar nih. Nanti kalau misalnya ada yang satu off cam, yang lainnya ikutan off cam gitu. Sayang gitu, ini materi bukunya bagus ya teman-teman. Nanti bisa applicable gitu ke kehidupan teman-teman. Udah Teo? Belum kan? Yang off cam kalau misalnya ada gangguan atau apa izin dulu. Kalau misalnya mau off cam itu kan apa ya, ada tata cara dalam apa salah satunya adalah kalau ketika on cam, off cam nggak apa-apa sebenarnya, tapi izin dulu gitu. Dan kenapa harus off cam gitu? Enggak. Oh iya, ke lainnya Teo? Mohon. Oh siap, dicek masuk udah, kita download dulu. Share screen-nya bagaimana? Coba Nah, nanti dari sini, ya nanti tinggal next, ya kayak gitu ya. Oh siap. Kita coba, mudah-mudahan lancar nih. Hatur nuhun. Sami itu kita buka dulu. Kang Arya nih, kenapa nih off cam nih, brother? Buka dong. Nggak off cam, kami lagi sambil WA vendor. Oh, iya nanti chat dulu ya, biar tahu nanti. Pak Ajis kalau lu plug boleh nanti di off cam ya. Kalau sinyal boleh teman-temannya, misalkan mod. Tadi Teh Dela izin katanya ke air dulu. Oke, kita buka presentasinya. Teh luar biasa ya, ini 81 slide loh. Ini belum selesai 81 juga. Pokoknya luar biasa ini buku. Iya, apa-apa, sok diatur aja biar waktunya nanti apa namanya ngepas gitu ya. Kalau belum nanti kita atur-atur. Karena bagus memang. Nah, nanti kalau waktunya ini di aja kan. Siap, nanti dulu. Siap, ya nanti diingatkan, mangga nanti sama Teh Eca juga ya.
Pokoknya kita biasa sampai jam 9 ya teman-teman. Kalaupun misalkan kita seru ya, diskusi biasa seru kan. Sampai jam setengah 10 nggak apa-apa. Yang penting dapat gitu ilmunya ya. Why, how-nya itu dapat gitu tuh. What, why, how-nya itu. Nah, ini udah ada. Nah, ada ya teman-teman ya. Saya udah ada ya. Ada, alhamdulillah Kak. Siap. Kita perbesar dulu. Sudah gede belum? Masih kecil. Masih kecil. Oh, ini sorry. Ada notifnya. Nah. Bentar. Ini notifnya itu ada notifnya ngalangin share screen-nya di Nah. Oke. Udah ya? Lebar, teman-teman? OTW, Oh. kayaknya ini belum. Udah belum? Ya, alhamdulillah. Ada. Connect ya tadi sampai alhamdulillah. Nah, rada lancar nih. Tadi sampai mana, Theo? Sampai sini ya? Manusia berbeda-beda. Satu lagi sepertinya. Ini. Oh ya. Oh, oke, mangga, sok. Nah, tadi sudah disampaikan perbedaan mindset itu. Ada dua, yang tadi faktor fisik maupun latar belakang pengalaman, cara belajar, lingkungan. Nah, selain yang tadi itu juga ada dari faktor internalnya yang melahirkan mindset itu berbeda, yaitu terkait dengan dua makna kemampuan. Satu, kemampuan tetap yang harus dibuktikan, dan dua, kemampuan yang bisa diubah yang dapat dikembangkan melalui proses belajar. Mangga Kang, punten. Nah, dari dua makna kemampuan tadi, dua jenis mindset. Yang satu fixed mindset atau pola pikir tetap gitu ya. Yang kedua adalah grow mindset. Nah, dari dua jenis mindset ini, mana yang memiliki akurasi terhadap wawasan diri yang lebih mengetahui apa kelebihan dan kekurangan diri. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang memiliki grow mindset itu lebih mengenal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Ini sangat dimungkinkan karena grow mindset ini memiliki sifat yang berani mencoba hal-hal baru, kemudian membuka informasi tentang kemampuan Anda saat ini untuk lebih efektif. Serta secara alamiah, orang yang memiliki grow mindset ini memiliki bakat khusus untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dirinya. Nah, selain dari sifat perkembangan tadi, mindset, fixed mindset, dan grow mindset, jenis mindset ini juga bisa dibedakan melalui jenis kemampuannya. Pertama itu mindset intelijensi, di mana mindset ini dilibatkan dalam situasi kemampuan mental, berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mindset kepribadian. Mindset ini dilibatkan dalam kualitas personal, seperti halnya sifat bakat diandalkan, kooperatif, peduli, dan keterampilan sosial lainnya. Punten, Kang. Oke, sorry tadi sambil balas dari Nah, ini ya. Ciao. Nah, bagaimana perbedaan dari kedua mindset tersebut? Fixed mindset kaitan dengan sukses berarti itu tuh sebagai bukti dia cerdas atau dia berbakat. Sedangkan di grow mindset, sukses itu berarti pengembangan diri untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, yang kedua dari
sikap menghadapi kegagalan. Fixed mindset langsung menghakimi bahwa dia tidak cerdas atau tidak berbakat ketika menghadapi kegagalan. Kalau growth mindset itu memandang kegagalan berarti belum berkembang atau belum memenuhi potensi. Yang ketiga, dari sisi usaha yang diperlukan untuk orang yang memiliki fixed mindset, usaha itu tidak diperlukan karena pada pandangannya anggapan cerdas dan berbakat. Jadi tidak diperlukan usaha. Beda dengan orang yang memiliki growth mindset, usaha merupakan sesuatu yang bisa membuat cerdas dan berbakat. Jadi bisa dibedakan bahwa fixed mindset memandang bahwa kecerdasan dan bakat itu adalah sebagai bawaan. Sedangkan growth mindset memandang kesuksesan itu sebagai hasil dari next punten Kang. Nah, ini Benjamin Barber mengungkapkan bahwa saya tidak membagi dunia ini menjadi lemah dan kuat, sukses atau gagal, tetapi saya membagi dunia ini menjadi pembelajar dan bukan pembelajar. Setiap orang punya kehendak kuat untuk belajar. Kita bisa belajar banyak dari bayi. Bayi ini mengembangkan keterampilan tiap hari untuk bisa berjalan, berbicara. Kemudian bayi itu tidak menganggap tidak ada yang sulit dan tidak berguna. Ketika jalan, jatuh, kemudian bangkit lagi, pantang menyerah. Dan ini tuh bisa belajar dari bayi itu sebagai mindset tumbuh, antusias, kritis, menjadi lebih baik, kemudian menganggap bahwa kecerdasan itu bisa diperjuangkan. Adapun yang bermindset tetap, ketika mengetahui hasil evaluasi kemampuannya, itu takut dianggap tidak cerdas. Ini karena yang dari awalnya dia menganggap cerdas, ketika melihat kekurangannya, dia tuh menyembunyikan karena takut dianggap tidak cerdas. Terhadap tantangan dia takut. Kemudian menolak kesempatan belajar, menyukai zona aman, dan bertindak kalau yakin. Analoginya adalah ketika angkat tangan. Misalnya pada saat dulu sekolah gitu ya, ketika guru memberikan pertanyaan, kita itu bertindak merespon seperti apa? Apakah angkat tangan duluan atau angkat tangan ketika yakin? Nah, ini tuh bisa membedakan mindset mana yang dimiliki oleh seseorang gitu. Ketika orang itu mengangkat tangan padahal dia tidak tahu jawabannya, pokoknya angkat tangan dulu lah. Nah, biasanya itu orangnya memiliki mindset yang tumbuh atau grow mindset. Sedangkan ada juga orang yang dia mengangkat tangan kalau memang dia yakin bahwa jawabannya itu betul, baru dia mengangkat tangan. Nah, ini merupakan ciri orang yang memiliki mindset tetap. Oke, teman-teman, ada di manakah? Jika acungkan tangan, apakah kalau sudah yakin? Kalau sudah yakin, iya, orang STJ bisa yakin dulu. Baru acungkan tangan. Padahal, kalau yang bermindset tumbuh itu ketika acung tangan, tapi ternyata jawabannya salah. Dia sudah santuy saja gitu. Ya. Kemudian dia berpikirnya, oh ini kesempatan dia untuk tahu apa yang belum dia tahu. Kesempatan bertanya atau kesempatan untuk meminta tolong tentang apa yang dia tidak tahu, seperti itu. Kang. Nah, gelombang otak mengungkapkan kisah itu. Fixed mindset dan growth mindset, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap
Dua orang yang memiliki mindset yang berbeda, ketika diberikan persoalan itu gelombang otaknya itu tuh direkam seperti itu. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang memiliki fixed mindset itu tuh tertarik ketika umpan baliknya itu merefleksikan kemampuan mereka. Jadi ketika dia tahu dia bisa, dia antusias seperti itu. Nah, yang kedua, ciri yang memiliki fixed mindset itu memperhatikan ketika diberitahu jawaban yang benar atau salah. Jadi menunggu jawabannya itu benar atau salah. Yang selanjutnya yaitu mengabaikan info yang dapat membantu belajar. Dan yang keempat, tidak tertarik mempelajari karena dalam anggapannya kalau dia salah berarti dia itu tidak bisa dan tidak punya kemampuan di bidang yang itu, seperti itu. Itu untuk fixed mindset. Nah, kalau growth mindset ternyata menunjukkan bahwa jadi respon otaknya itu terbuka terhadap informasi yang memperluas pengetahuan mereka. Jadi otaknya itu tuh lebih aktif ketika menerima info yang dapat memperluas pengetahuan mereka. Kemudian memandang proses pembelajaran sebagai prioritas. Nah, selain tadi berkaitan dengan kemampuan, mindset terhadap kemampuan atau intelijensi, ada juga mindset berkaitan dengan hubungan atau kepribadian. Salah satunya yaitu berkaitan, ini contohnya, ketika diajukan pertanyaan, jodoh ideal menurut Anda itu seperti apa? Nah, fixed mindset beranggapan bahwa pasangan yang ideal itu adalah pasangan yang akan memuja mereka, membuat mereka mereka merasa sempurna, dan pasangan yang bisa mengagumkan mereka. Sedangkan orang yang memiliki growth mindset, mitra yang akan menjadi pasangan itu adalah orang yang akan melihat kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaikinya, menantang mereka untuk menjadi lebih baik, mendorong mereka mempelajari hal yang baru, dan membantu mereka untuk berkembang. Nah, bagaimana kalau ada sepasang dua orang yang memiliki mindset yang berbeda? Ada diberikan satu contoh, prianya itu memiliki fixed mindset, di mana tadi ingin dipuja, ingin dikagumi, ingin merasa sempurna, berpasangan dengan wanita yang memiliki growth mindset. Nah, ternyata jadi keduanya itu tuh ada sebagai, jadi pengembangan untuk malah bertolak belakang dengan kondisi atau mindset yang ada di perempuan, sehingga ini rentan terjadi perselisihan seperti itu. Nah, kemudian selain dalam hubungan cinta yang tadi, mindset juga bisa dalam hubungan bisnis. Salah satunya yaitu penyakit CEO, memerintah dari puncak dan ingin dilihat sempurna, seperti itu. Itu penyakitnya. Tokohnya itu untuk fixed mindset itu ada Lokoka dan Albert Dunlap. Jadi kondisinya itu biasanya orang yang memiliki fixed mindset itu dikelilingi sama pemuja, dipuja-puja banyak penjilat, mungkin seperti itu ya, menyingkirkan pengkritik, bukan pembelajar, dan lost contact dengan bidang yang dijalani. Jadi ya sudah, saya sudah memiliki ini produknya yang sama, tidak mau menerima inovasi seperti itu. Adapun yang di grow mindset dengan tokohnya itu Darwin Smith dan siapa ini? Nah, ini tuh tidak berpenyakit, justru ini menunjukkan yang sehat seperti itu, di mana mereka itu tidak berhenti memenuhi kualifikasi sebagai pekerja, tidak berhenti mengejar perbaikan,
mengatur strategi jangka pendek, serta memperbaiki budaya dan kebijakan perusahaan. Nah, meregang kemampuan untuk mindset tumbuh. Meregang kemampuan ini adalah mencari tantangan dan sungguh-sungguh menjalaninya. Ada atlet bernama Mia Hamm yang diangkat kisahnya melalui percepatan kemampuannya melalui berlatih dengan orang yang lebih baik darinya, menantang dirinya dengan yang lebih senior, lebih terampil, lebih berpengalaman, sehingga ada kemampuan. Kalau dia berlatih sendiri, peningkatannya hanya 10, tetapi ketika berlatih dengan orang yang lebih ahli, mungkin peningkatannya akan lebih dari itu. Nah, mindset tumbuh ini dalam hal olahraga dikisahkan juga atas nama Patricia Miranda, di mana dia menjadi pegulat sejati, sedangkan tubuhnya itu gemuk dan menerima banyak cemoohan, tapi dengan mindset tumbuhnya, cemoohan-cemoohan itu menjadi motivasi untuk menjadikannya seorang pegulat sejati. Dia punya slogan, jadi kata-kata begitu, yaitu ketika maut menjemput, hal keren yang bisa aku ucapkan, aku telah mengeksplor diriku. Jika Anda sekedar menjalani hidup dengan melakukan hal-hal yang mudah, seharusnya Anda malu. Di sini menunjukkan bahwa jangan sampai pikiran yang kita punya itu membatasi apa potensi yang sebenarnya bisa kita eksplor seperti itu. Nah, ini melampaui yang mungkin. Ini ada kisah juga aktor Superman, katanya Christopher gitu. Nah, dia tuh mengalami kecelakaan parah yang menyebabkannya lumpuh total, sehingga dokter juga sudah memvonis tidak bisa sembuh dan tidak ada upaya yang bisa dilakukan. Tetapi dengan kegigihannya dia melakukan program pelatihan berat untuk menggerakkan seluruh tubuh yang lumpuh dengan bantuan simulasi elektrik. Dia berkeyakinan gitu ya, menanamkan dalam mindsetnya, siapa yang bilang tidak bisa belajar untuk mengaktifkan kembali perintah otak untuk menggerakkan tubuhnya yang sudah lumpuh. Kemudian mengapa tidak mungkin otak memberi perintah kepada bagian-bagian tubuhnya? Dan ini dibuktikan setelah 5 tahun dari yang tadinya lumpuh total itu berangsur bisa menggerakkan tangan, kaki, dan tubuhnya walaupun memang belum pulih. Nah, keberhasilan pada hal yang pasti. Nah, untuk orang yang fixed mindset, mereka itu antusias ketika mereka dapat mengerjakan dengan lancar, tidak tertarik dengan tantangan, dan kegagalan itu berarti mereka tidak cerdas atau tidak mampu, sehingga mereka itu tidak dapat menikmati proses belajar. Berbeda dengan orang yang memiliki growth mindset, mereka itu merasa berhasil ketika mengembangkan diri, menjadikan dirinya lebih baik, gitu. Dan antusias terhadap tantangan serta responsif terhadap kritik. Semakin sulit, growth mindset ini menganggap itu adalah semakin menyenangkan. Nah, kapan Anda merasa cerdas? Untuk orang yang memiliki fixed mindset, dia itu merasa cerdas ketika berhasil, sempurna, dan seketika gitu. Lebih cepat dari yang lain. Tidak melakukan kesalahan, menyelesaikan sesuatu dengan cepat, dan ketika mudah bagi saya, itu sulit bagi orang lain. Orang berpikiran fixed mindset merasa cerdas ketika hal-hal tersebut. Berbeda dengan orang yang memiliki growth mindset, mereka merasa cerdas itu ketika menemui kesulitan dan belajar keras, melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat saya lakukan. Merasa cerdas ketika mengerjakan sesuatu dengan lama, tapi dia mulai membuat keputusan. Merasa cerdas ketika
kecerdasan mempelajari sesuatu dan menciptakan kemajuan. Itu adalah versi merasa cerdas menurut orang yang memiliki growth mindset. Nah, adakah alat atau tes yang bisa mengukur kemampuan seseorang? Nah, orang yang berpikiran mindset itu percaya pada tes-tes bahwa kemampuan itu bisa diukur sekarang dan menjadikan proyeksi di masa depan. Tetapi orang yang memiliki growth mindset beranggapan bahwa tes mengukur kemampuan tertentu bukan ukuran seberapa mereka cerdas. Tidak bisa mengukur kecerdasan di masa depan, dan manusia memiliki potensi untuk mengembangkan keterampilan dengan usahanya sepanjang waktu. Nah, ini ada surat dari Pak Rior. Maaf, nggak bisa ditampilkan. Yang intinya, ini tuh menolak terhadap adanya satu kali penilaian yang bisa mencapai keberhasilan seorang siswa. Karena menurut Pak Riordan ini bahwa keberhasilan itu tidak hanya bisa diukur dalam satu kali saja, karena keberhasilan seseorang itu merupakan rangkaian proses yang melibatkan banyak aspek di dalamnya seperti itu. Ada di halaman 39 kalau nanti teman-teman baca ya. Membuktikan bahwa Anda istimewa atau superior. Nah, mindset ini orang yang pola pikirnya tetap itu kebutuhan mendesak untuk berhasil, yaitu pengen disuperiorkan, pengen diistimewakan. Jika berhasil, dia bangga dan menganggap lebih baik dari yang lain. Ketika mengalami kegagalan, menganggap kegagalan itu sebagai identitas, merasa diri tidak berbakat, tidak cerdas, dan tidak kompeten. Sehingga kalau nggak yakin, dia nggak ikutan, nggak mencoba, dan memilih menjalani kompetensi yang lain. Itu. Ketika gagal, dia itu trauma, depresi, bahkan ada satu cerita orang yang memiliki mindset ini sampai dengan bunuh diri. Nah, kemudian mereka itu menyembunyikan kekurangan dengan melakukan kecurangan, menyalahkan orang lain atau keadaan, mencari pembenaran, dan membandingkan dirinya dengan yang lebih buruk agar mereka merasa lebih baik. Nah, antara mindset dan depresi memiliki korelasi di mana orang yang memiliki fixed mindset ini lebih mudah depresi karena overthinking berkaitan dengan masalah yang dihadapi atau kegagalannya, merasa rendah diri, tidak kompeten, berarti mereka itu tidak berharga, karena pikirannya sudah kacau, jadi cuma sedikit tindakan yang mereka ambil, sehingga banyak kehilangan peluang, misalnya tugas rutin yang tertunda, tugas lain yang kacau, bahkan kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, sedangkan orang yang memiliki growth mindset ini tuh lebih peka dan santuy, sehingga depresinya itu enggak serapuh yang fixed mindset itu. Jadi mereka walaupun ada masalah, ada persoalan, bertindak lebih banyak untuk mencoba jalan keluar, mencari jalan keluar, seperti itu, mencari alternatif, menghadapi kegagalan, dan memiliki keyakinan bahwa dia bisa menyelesaikan tugasnya, mampu menjalani hidupnya. Bahkan semakin buruk keadaan, semakin termotivasi untuk semakin berani menghadapi persoalan. Mengubah makna usaha. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa fixed mindset itu tidak memaknai usaha gitu. Karena jika harus berusaha terhadap sesuatu, Anda sebenarnya tidak berbakat melakukan hal tersebut. Dia menganggapnya seperti itu. Orang jenius mencapai segala sesuatu dengan mudah. Pencapaian itu bersifat alami tanpa upaya. Dan usaha itu mengerikan karena
karenanya kemampuan itu cukup dibayangkan. Usaha membuat Anda tak bisa, usaha membuat Anda tak bisa mencari alasan kalau nggak salah. Dan tidak berusaha berarti tidak gagal, seperti itu. Nah, sedangkan orang yang memiliki grow mindset memaknai usaha itu seperti ini. Jenius sekalipun tetap harus bekerja keras untuk berprestasi. Sehingga apapun kemampuan Anda, usaha Anda lah yang akan membangkitkan kemampuan dan mengubahnya menjadi prestasi. Daya ubah usaha ini tidak hanya bisa mengubah kemampuan, tetapi mengubah diri Anda secara personal. Jadi kalau fixed mindset, usaha itu tidak akan merubah hasil, sedangkan grow mindset ini, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Sedikit usaha dan risikonya besar. Aku harus menjadi apa gitu ya. Nah, ini berandai-andai itu aku seharusnya bisa menjadi, ini merupakan hal yang menyakitkan dan cukup tidak menyenangkan bila Anda sangat menginginkan sesuatu dan berpikir bahwa Anda berpeluang mencapainya, namun tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika kita memiliki suatu keinginan, oh ini bisa nih diwujudkan, tapi ternyata Anda tidak melakukan tindakan nyata, timbullah penyesalan, seharusnya bisa menjadi seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan fixed mindset, sehingga karena tadi ya mindsetnya itu usaha itu tidak bisa mempengaruhi hasil, diberi motivasi dari luar itu tidak akan berfungsi bagi orang yang memiliki fixed mindset. Nah, berbeda dengan, boleh kan ini dulu, boleh yang sebelumnya. Nah, berkaitan dengan yang memiliki grow mindset. Aku telah melakukan segalanya untuk hal-hal yang kuhargai. Ini berkaitan dengan grow mindset itu, dia tuh senang mencoba gitu. Pun ketika apa yang diusahakan belum sesuai harapan, setidaknya Anda telah mencoba. Mencoba dan gagal itu lebih baik daripada tidak melakukan upaya apapun. Boleh lanjutkan. Nah, ini harusnya Q&A ya, tapi karena keyboardnya nggak bisa Q-nya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya itu tuh, ini adalah beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada penulis buku ini berkaitan dengan bahasan-bahasan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini apakah mindset itu perlu terus membuktikan diri? Iya, betul. Mindset itu perlu membuktikan, memerlukan pembuktian diri terus-menerus. Sebentar ya, Kang. Lihat dulu ini. Nah, kenapa fixed mindset itu perlu membuktikan diri terus-menerus? Karena pada kenyataannya kemampuan kemarin yang dibuktikan itu belum tentu sesuai dengan tugasnya hari ini. Jadi mungkin kemarin bisa, tapi ketika hari ini dalam kondisi yang berbeda, itu belum tentu bisa seperti hari kemarin yang dijalaninya. Kemudian, mindset itu permanen atau bisa diubah. Nah, ini mindset itu bisa diubah. Seseorang yang memiliki mindset tidak selamanya demikian. Kemampuan tertentu dapat dipelajari dan tugas tertentu serta kesempatan belajar. Jadi ini nanti tergantung pada orangnya mau atau tidak, karena mindset itu awalnya dari kesediaannya untuk berubah, menerima kenyataan dan melakukan perubahan. Yang ketiga, apakah dua mindset ini mungkin dalam satu orang? Nah, ini dimungkinkan
mungkin satu orang memiliki mindset yang berbeda-beda tergantung dalam bidang apa mindset itu diterapkan. Misalnya, kalau dalam bidang intelektual, misalnya yaitu memiliki fixed mindset. Tapi dalam hubungan sosial bisa saja memiliki grow mindset seperti itu. Nah, kemudian apakah gagal itu karena kurang usaha? Itu bisa jadi, tetapi usaha itu bukan satu-satunya, kurang usaha itu bukan satu-satunya yang menyebabkan kegagalan, dan usaha juga bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang. Nah, tadi kan grow mindset itu seolah-olah bagus gitu ya. Apakah itu berarti orang hebat? Nah, ini penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki grow mindset itu cenderung lebih berhasil daripada orang-orang yang memiliki fixed mindset. Bahkan keberhasilannya itu jauh lebih cepat daripada orang-orang yang memiliki bakat alami atau keterampilan bawaan. Nah, kemudian apakah orang yang memiliki mindset tetap itu hanya melakukan sedikit usaha dengan tugas yang mudah? Nah, mungkin pada kenyataannya orang yang bermindset tetap itu mereka juga tetap bekerja keras, tetapi ada karakter mindset tetapnya yang tidak bisa yang belum berubah seperti itu. Nah, ketika menyadari memiliki mindset tetap dan mengetahui kemampuan dan bakat serta posisi seseorang terhadap apa yang diharapkan, mengapa harus berubah? Kenapa ya? Nah, karena untuk mindset tetap atau kemampuan bakat, posisi, dan apa yang diharapkan, ketika Anda nyaman dengan mindset tetap yang Anda miliki, kenapa harus berubah? Mindset tetap menciptakan perasaan keyakinan bahwa Anda sesungguhnya mengetahui kebenaran permanen tentang diri Anda. Jadi seolah-olah apa yang Anda tahu sekarang menjamin kehidupan Anda berikutnya. Nah, tidak harus mencoba sesuatu tertentu karena tidak berbakat dalam bidang tersebut. Hal ini akan ketidakmauan mencoba itu akan menghilangkan kesempatan Anda untuk menemukan potensi yang mungkin bisa melejitkan keberhasilan Anda. Nah, ketika Anda meyakini Anda akan berhasil dalam hal lain karena adanya bakat di sana, ini menghancurkan kesempatan berhasil di bidang yang lain karena sudah membatasi diri sehingga menutup diri untuk berhasil di bidang yang lain. Fixed mindset benar-benar orang yang tidak percaya diri. Nah, sebetulnya orang yang memiliki mindset tetap itu adalah orang-orang yang pede ketika semuanya berjalan sesuai yang dia rencanakan. Tetapi ketika kondisinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia rapuh, mudah terpuruk. Kemudian ketika dihadapkan pada kesulitan, mudah depresi. Ketika ada tantangan dan kesulitan, justru itu rasa percaya dirinya. Nah, sekarang kembangkan mindset Anda, yakini bahwa manusia itu dilahirkan sebagai pembelajar. Kesulitan, lelah, pusing, lapar, menimbulkan rasa ingin berhenti. Ketika menemukan tantangan, hadapilah dan terus belajar. Dipuja itu membahayakan. Carilah kritik yang membangun.
Kemudian ambil pelajaran dari kegagalan dan jadikan landasan untuk berkembang. Saat depresi, bekerja keras, jangan membuang peluang. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, tetapi takut nggak bisa atau nggak pandai, maka buatlah rencana untuk melakukannya. Nah, kebenaran, kemampuan, dan pencapaian. Nah, pada kenyataannya, Edison itu berhasil menemukan lampu ya, dan ini tuh keberhasilannya itu menunjukkan rangkaian penemuan dalam waktu yang lama. Jadi penemuannya itu bukan yang diperoleh secara tiba-tiba. Kemudian belajar juga dari Danjing yang mengerjakan soal yang sebelumnya tidak terpecahkan. Jadi Danjing itu tuh pada suatu hari dia tuh terlambat masuk ke kelas dan menemukan kelasnya sudah kosong, cuma ada 2 soal di papan tulis. Nah, dia menyalin dan mengerjakan soal tersebut, dan dia baru menyadari bahwa soal yang dikerjakan itu ternyata soal yang sebelumnya tidak ada yang bisa memecahkannya, seperti itu. Karena pikirannya masih terbuka sehingga tidak membatasi kemampuannya untuk bisa memecahkan soal tersebut. Nah, sindrom sedikit terjadi pada masa puber, masa-masa remaja, masa transisi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi mindset tetap. Karena ada perubahan tersebut, biasanya ada goncangan terhadap diri seseorang yang membuatnya itu tidak nyaman, dan itu dianggap sebagai ancaman bagi orang yang bermindset tetap. Mengerahkan kemampuannya bukan untuk belajar, tapi melindungi itu. Ini biasanya terjadi pada remaja ya, yang masa peralihan dari anak ke dewasa. Mereka tidak mau mencoba, bahkan di gambaran negatif tentang biasanya mencari-cari alasan seperti itu. Nah, mereka itu beranggapan bahwa di sekolah tujuan utama saya adalah melakukan segalanya dengan semudah-mudahnya, jadi saya tidak harus bekerja keras. Nah, itu yang tadi disampaikan jika orangnya memiliki fixed mindset. Tetapi bagi remaja yang memiliki growth mindset, masa remaja itu adalah periode penuh kesempatan, saat untuk mempelajari hal yang baru, saat untuk mengetahui apa yang mereka sukai dan cita-citakan, sehingga mereka senang mencoba dan tidak berhenti mencoba. Bahkan ketika ada suatu kasus yang terjadi pada anaknya itu nggak mau berpartisipasi di kelas, sampai menemukan jawaban bahwa, oh maksud Anda seharusnya saya tidak bodoh. Jadi ada kondisi di mana remaja itu menyadari bahwa seharusnya saya tidak bodoh karena dia punya potensi, punya kesempatan, punya waktu, semangat, dan sebagainya. Nah, menemukan otak Anda. Ini ada satu analogi di mana gurunya pengarang buku ini tuh menyuruh murid-muridnya untuk menggambar kuda dan ditanamkan mindset bahwa kudamu sama cepatnya dengan otakmu. Setiap kali mempelajari sesuatu, kudamu bergerak. Nah, biasanya kan anak-anak itu harus diberikan imajinasi yang terdekat dengan mereka. Ketika mereka belajar, itu dianalogikan sebagai bahwa kuda yang mereka buat itu sedang melakukan bergerak maju. Seperti itu. Intinya, saat belajar, otak kita itu tuh, jadi ada sinyal-sinyalnya itu lebih kita mempelajari sesuatu. Nah, selain masa remaja, ada juga masa transisi perkuliahan. Dilihat dari 2 mindset ini, untuk
fixed mindset menganggap bahwa ketika mereka tidak bisa itu berarti mereka tidak berbakat. Menganggap ketika sudah melakukan segalanya dan hasilnya segitu ya udah terima saja gitu. Gaya belajar dengan mengulang strategi inferior. Jadi mereka itu belajar biasanya hanya untuk ujian, untuk nilai, bukan belajar untuk memperoleh pengalaman belajar. Berkaitan dengan grow mindset, belajar untuk belajar, bukan untuk ujian. Lebih bisa memotivasi diri dan beragam cara menciptakan pembelajaran. Nah, dicipta samakah setiap orang? Tidak, setiap orang itu berbeda-beda. Bakat adalah kemampuan dalam diri. Dan yang sebenarnya menghidupkan bakat adalah keingintahuan terus-menerus tanpa akhir, serta tetap mencari tantangan. Jenius atau tidak, kita memiliki minat yang bisa dikembangkan menjadi kemampuan. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi kita punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan memiliki kemampuan apa yang orang miliki. Nah, dapatkah semua orang berlaku bijak? Gimana mindset-nya itu benar, pengajaran yang tepat, sehingga bisa melakukan sesuatu lebih dari yang kita pikirkan. Jadi ketika mindset-nya benar, didukung dengan kondisi lingkungan, support orang-orang, dan ini bisa menciptakan hasil yang jauh di luar apa yang kita pikirkan. Tidak ada label cacat belajar atau terbelakang, yang ada hanya apatis. Jadi karena mereka belum tahu saja gitu. Jangan meremehkan potensi anak untuk berkembang. Pikirkanlah bagaimana saya dapat mengajar dengan baik, bukan berpikir dapatkah mereka belajar. Yang benar-benar mengantarkan mereka ke puncak adalah motivasi dan komitmen yang berkelanjutan dibarengi dengan jaringan pendukung. Tiga kemampuan, ini itu bagian tingkat kemampuan dan penelusuran. Nilai ujian dan ukuran prestasi mengungkapkan di mana posisi seseorang saat ini, tetapi tidak mengungkapkan kemana akhir seseorang menuju. Nah, fixed mindset ini cenderung membatasi prestasi sesuai dengan ukuran inteligensinya. Banyak pikiran-pikiran yang mengganggu sehingga usahanya tidak menyenangkan, strategi belajarnya inferior, dan orang lain itu adalah hakim, bukan teman. Sedangkan grow mindset memandang pencapaian itu penting. Pencapaian penting itu butuh yang jelas, usaha sekuat tenaga, dan strategi yang tidak terbatas, serta teman. Nah, kemampuan artistik itu anugerah atau diciptakan. Art itu bisa dipelajari. Hanya karena seseorang dapat melakukan sesuatu dengan sedikit atau tanpa latihan, tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat melakukannya. Kadang-kadang, mereka juga bisa melakukannya bahkan lebih baik. Yang harus dipelajari untuk memiliki kemampuan artistik ini yaitu memahami komponen-komponen yang dapat dipelajari tentang menggambar. Bukan keterampilan menggambar, tetapi keterampilan melihat batas, ruang, hubungan, cahaya, bayangan, dan keseluruhan objek gambar. Berpikir dan terus latihan, kalau perlu minta ahli untuk membimbing. Nah, ini ada gambar, teman-teman. Ini tuh disandingkan, sebelah kiri itu adalah gambar sketsa yang dibuat oleh para peserta kursus sebelum mengikuti pelatihan. Dan yang sebelah kanan itu hasil yang diperoleh peserta pelatihan setelah mengikuti proses pelatihan. Nah, di sini membuktikan bahwa kemampuan artistik yang tadi itu bisa dipelajari dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa
melukis seperti ini. Boleh lanjutkan ini. Nah, bahaya pujian dan label positif. Nah, kadang kan untuk menaikkan rasa percaya diri dan keberhasilan seseorang itu dilakukan, dipuji, kemudian diberikan, oh hebat, brilian, sukses, seperti itu. Nah, ternyata memuji itu apakah benar-benar meningkatkan rasa percaya diri dan keberhasilan seseorang? Ada dua pujian yang biasa kita dengar, tapi lebih banyaknya, oh nilai bagus karena kamu cerdas, atau oh nilai bagus karena kamu berusaha. Nah, nilai bagus karena kamu cerdas sebaiknya itu dihindari untuk memuji, karena baiknya mereka itu dipuji karena upayanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk berhasil dengan fokus pada usahanya, bukan pada kecerdasan. Karena ketika memuji pada kecerdasannya itu tuh membahayakan bagi motivasi dan kinerjanya. Pujian dan label positif. Pujian yang memuji atas kecerdasannya yang sebelah kiri, dan pujian yang memuji atas usahanya. Nah, seseorang yang dipuji dengan dipujinya itu atas kecerdasannya, itu tuh membentuk mindset tetap. Menolak tugas baru karena khawatirnya nanti kalau salah tidak dianggap cerdas lagi. Menyembunyikan kekurangan dan menganggap ketidaksempurnaan itu adalah hal yang memalukan. Sehingga meragukan lagi bakat mereka, jadi nggak yakin lagi gitu. Tidak dapat mengerjakan dengan baik, berarti gagal. Yang sukses itu adalah harus yang hebat, yang bisa sempurna sesuai dengan harapannya. Kesulitan itu tidak menyenangkan dan rasa percaya diri itu rapuh. Dan ketika kondisi itu, soal mudah pun jadi nggak bisa. Nah, berbeda dengan orang yang dipuji karena usahanya. Biasanya dia lebih antusias dan menginginkan tugas yang baru. Ketika gagal, oh ya udah berarti kerahkan banyak usaha. Dan menganggap dia itu sukses ketika dia itu lebih baik. Semakin sulit berarti semakin menyenangkan. Nah, selain bahaya pujian dan label positif, ini juga ada label negatif dan cara kerja. Dilihat dari fixed mindset, kalau untuk label positif, dia itu takut kehilangan, takut dianggap tidak cerdas, takut dianggap lagi tidak berbakat. Nah, label negatif ini justru bagi orang yang memiliki fixed mindset, ya sudahlah, terima saja, aku layak mendapatkannya, seperti itu. Sehingga ketika ada stereotip di masyarakat, stereotip itu pandangan yang berbeda di masyarakat, orang yang memiliki fixed mindset ini jauh. Adapun orang yang memiliki growth mindset, ketika label negatif, oh lelet, nah misalnya seperti itu, mereka itu memahami maksud dan tujuan prasangkanya, oh lelet itu berarti saya harus lebih gesit, saya harus lebih awal gitu datangnya. Kemudian terhadap situasi itu, orang yang memiliki growth mindset bisa menghadapinya dengan percaya diri, mengerahkan kemampuan sekuat tenaga untuk tidak lelet, misalnya seperti itu. Nah, mindset juara olahraga dan mindset juara. Nah, mindset itu lebih penting dari bakat. Ini ada kutipan dari Michael Jordan ya. Kesuksesan itu berasal dari pikiran. Ketangguhan mental dan hati jauh lebih kuat dari keunggulan-keunggulan fisik yang mungkin Anda miliki. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pikiran itu
bisa melampaui keunggulan fisik atau bakat yang dimiliki seseorang. Nah, gagasan bakat alami terbantahkan bagi atlet yang memiliki mindset juara, misalnya Muhammad Ali secara fisik tidak kualifikasi sebagai petinju. Kemudian ada P.T. Gray, pemain bisbol bertangan satu. Glenn Cunningham, pelari hebat yang kakinya itu cacat karena luka bakar. Di 3 atlet ini tuh memberikan gambaran bahwa kekurangan fisik atau tidak memenuhi kualifikasi itu bukan halangan untuk mereka menjadi atlet. Pikiran mereka berkembang bahwa selain fisik itu dia punya potensi lain yang bisa dijadikan modal untuk menjadi atlet seperti itu. Kemudian selain yang bakat alami tadi terbantahkan, mindset juara ini ditunjukkan sang Babet pelatihan walaupun sudah jadi pemain. Ini menunjukkan bahwa yang mindset juara itu tidak merasa puas terhadap apa yang sudah dicapai hari ini. Mereka beranggapan bahwa mereka masih punya potensi untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Kemudian ada juga ini atlet bernama Paul, menganggap keterampilannya sebagai hasil dari keingintahuannya dan proses belajar yang tidak pernah berhenti. Mindset juara. Sifat khusus seorang juara adalah kemampuan untuk menang ketika segalanya tidak berjalan baik. Ketika Anda tidak bermain dengan baik dan emosi Anda sedang kacau, inilah cara dia belajar memahami arti menjadi seorang pemenang. Jadi pemenang itu bukan mereka yang berhasil dalam kondisi yang bukan kondisi yang baik-baik saja, tetapi ini seorang pemenang itu bisa tetap menjalankan perannya walaupun yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, itu tuh bisa terjadi ketika mereka itu punya karakter. Karakter itu adalah kemampuan menggali dan menemukan kekuatan meskipun segala hal tampak menentang. Punten, Teh Yoyo masih lama nggak? Kayaknya Lama. Terlalu panjang, kita batasi aja kali ya. Boleh. Soalnya banyak kerjaan ini, Ya, Pak Arya. durasinya dibatasi aja sampai mindset juara ini. 9 ya Teh Yo. Soalnya kan belum masuk ke diskusi. Boleh. Sampai mindset juara ya. Iya, boleh Teh Yo. Ini masih berapa halaman lagi nih? Baru setengahnya. Karena sayang Bentar. Cek dulu. Masih banyak kan? Iya, baru setengah ini, baru setengah main. Nggak apa-apa sampai mindset juara. Nggak apa-apa sih, ya, Sak, boleh atur-atur aja. Ya, mau jadi 2 episode boleh, yuk. Siap. Baru 40 ya, kita ada 80. Sak, ya, dilanjut dulu sama mindset juara boleh. Jadi mindset juara itu muncul ketika atlet itu atau seorang itu punya karakter. Nah, karakter itu berarti menunjukkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Karakter itu dapat dipelajari dan mengakhiri kutukan bakat dan keistimewaan. Nah, kemampuan itu memungkinkan Anda mencapai puncak karakter yang membuat Anda tetap berada di sana. Jadi, kadang yang jadi masalahnya itu bukan proses pencapaiannya, tetapi proses untuk mempertahankan keberhasilan-keberhasilan atau capaian-capaian yang diraih seseorang. Pemenang dapat meningkatkan permainan pada saat yang tepat.
ditanamkan dalam diri mereka itu, saya tidak berkompetisi dengan para atlet terbaik, tapi menghendaki kemenangan atas diri sendiri. Jadi mereka mengharapkan tidak berkompetisi dengan orang lain, tetapi mereka ingin meraih kemenangan atas dirinya sendiri. Mindset juara, grow mindset menemukan kesuksesan dalam melakukan yang terbaik, dalam hal belajar dan berkembang. Mereka menikmati prosesnya, kebahagiaan tidak hanya terletak pada kemenangan, tapi kebahagiaan itu sama baiknya ketika proses maupun hasilnya. Kalah itu tidak masalah selama kemenangan. Kalah, segera kembali ke lintasan dan berusaha lebih keras. Nah, ketika mengalami kemunduran, mindset juara itu melihat sebagai motivasi yang memberi banyak pelajaran, panggilan untuk bangkit, dan bukan label. Mindset juara ini bertanggung jawab untuk kesuksesan dan mempertahankannya, mengelola motivasi, memberi alasan untuk bekerja lebih keras, serta merefleksikan diri. Superstar memenangkan pertandingan seperti yang memenangkan kejuaraan. Boleh sampai situ dulu atau bagaimana? Boleh. Enaknya gimana, Theo? Ya, mending sampai situ dulu. Ya, kalau sana lagi panjang lagi. Ya, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang jawabannya bisa di slide berikutnya mungkin, Kang. Ya, siap. Oke. Ya, kita kasih aplaus dulu dong buat Theo, teman-teman. Ini luar biasa ya. Luar kita biasa. kayak liatin sidang skripsi, sidang tesis ini. Maaf ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Iya. Luar biasa, Theo. Bikin kayak gitu, teh. Nggak gampang loh, seriusan. Harus satu-satu bacanya gitu kan. Seru. Memang. Hatur nuhun, Teh. Hatur nuhun pisan. Bangga Teh Eca, Ibu co-host, Teteh co-host, dipersilahkan. Orang ada mau nanya, mau ngasih apresiasi, ya, cerita tentang pengalaman dan lain-lain, silakan. Alhamdulillah pada buku oleh Teh Yoyo yang berjudul Mindset sudah dibacakan walaupun setengahnya dulu ya Teh ya. Semoga kita semua dapat mengambil kesimpulan yang positif. Silakan buat teman-teman barangkali ada yang mau disampaikan mengenai bedah buku yang sudah dibacakan oleh Teh Yoyo. Yo, mangga. Tapi teman-teman ada dapat apa gitu? Nah, itu juga boleh Teh tanyain ke siapa. Tandanya menyimak gitu kan. Nggak bertanya juga boleh deh. Ya, dapat apa boleh gitu kan. Bertanya dulu kan berarti. Pak Ajis kayaknya udah ini dia mikir nih. Ini aku mau ngomong Ayo, teman-teman. Sok, mau nanya boleh. Teteh dulu. Sok, Teh. Ini Teteh sudah tamat bacanya? Belum. Oh, udah hatam. Aku 39 halaman lagi nih belum. Itu tuh memang panjang banget sih buku Mindset. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kok Theo panjang banget, emang panjang banget bukunya, dan memang ketika baca langsung tuh kan karena si penulisnya tuh banyak ngasih apa ya kisah-kisah hidup, story itu, jadi itu ya story itu yang jadi panjang gitu. Cuman ketika kita bisa membacanya dan memetik hikmahnya tuh iya gitu. Cuma gini sih yang aku gini, yang ketika awal aku baca di buku awal-awal gitu ya, ketika baca buku Mindset gini, ada kita tahu ada dua mindset fix sama mindset growth, mindset yang tetap sama mindset yang tumbuh. Itu intinya sih yang dibahas sepanjang buku ini tuh gitu, dan isinya tuh sederhana sebenarnya, cuma dari dua hal itu gitu. Kita bagaimana agar tidak terjebak di mindset fix, di mindset tetap, agar bisa memiliki mindset tumbuh. Itu sebenarnya di buku itu tuh intinya itu gitu. Cuman emang panjang banget gitu. Awal baca buku itu tuh aku sendiri ngerasa aku tuh punya growth mindset gitu ya. Aku ngerasa gitu. Tapi makin dibaca, oh iya ya, ternyata dalam diri aku juga ada loh fixed mindset gitu, dan aku yakin gitu kan, cuman aku, teman-teman itu dalam diri teman-teman gitu ya,
terkadang kita tuh terjebak dalam fixed mindset gitu kan. Nah, dan ini yang harus dihindari. Makanya kita harus kayak tahu ciri-cirinya ketika ini tuh fixed mindset nih, hindari. Udah, kita keluar dari fixed mindset, kita harus beralih ke growth mindset itu sih. Jadi sebenarnya dalam semua bidang fixed mindset itu ada, dalam setiap diri kita itu ada. Jadi itu yang harus digaris bawah itu bahwa dalam setiap diri kita ada fixed mindset tetap itu ada, dalam setiap bidang ada. Makanya kan tadi Teh Yoyo udah banyak bahas banget gitu ya. Aku share sedikit yang dikit aja, enggak karena udah banyaknya sama Teh Yoyo gitu ya. Cuman gini, yang intinya aja. Gini. Kan tadi aku bilang bahwa di setiap bidang itu ada fixed mindset ya. Kalau di sekolah gini, kita ketika mau teman-teman, aku yakin gitu waktu sekolah dulu gitu ya, mata pelajaran apa yang nggak teman-teman suka. Ini misalnya kita di bidang sekolah ya, kita contohnya kan di semua bidang itu ada fixed mindset. Di sekolah dulu apa yang nggak teman-teman, mata pelajaran yang nggak teman-teman suka? Matematika, bahasa Inggris, seni, bahasa. Seni, bahasa. Teh Yo nggak suka seni sama bahasa ya. Kimia. Terus teman yang lain nggak suka apa ketika sekolah? Kimia. Fisika. Terus Matematika. fisika. Terus apa lagi? Ekonomi. Nah, ekonomi. Oke. Pokoknya pasti dalam setiap diri kita tuh ada yang nggak suka pelajaran. Nggak mungkin ada satu orang, mungkin aja sih, cuman jarang gitu ya. Satu orang yang suka semua pelajaran, bahasa Inggris, matematika, seni, budaya, pokoknya semua suka. Pasti dalam diri seorang itu kayak suka matematika, nggak suka seni, suka matematika, nggak suka bahasa, suka matematika, nggak suka yang berhubungan dengan komunikasi. Ada aja yang nggak suka. Nah, ketika kita nggak suka terhadap satu bidang pelajaran nih, kalau contohnya di bidang sekolah gitu ya. Terus misal gini, aku nggak bisa nih bahasa Inggris gitu ya. Ya udahlah, nggak usah belajar bahasa Inggris, ngapain belajar, dan memang aku mah nggak bisa, bakatnya juga bukan lidahnya juga bukan lidah Inggris gitu. Itu fixed mindset. Jadi kita berada dalam mindset tetap. Nah, atau ketika aku nggak suka matematika, aduh pusing matematika teh gitu ya. Dan memang aku mah nggak ada bakat matematika, nggak ada bakat hitung-hitungan. Ketika berbicara bakat, aku nggak ada bakat di matematika, aku nggak ada bakat di seni, aku nggak ada bakat di bahasa. Itu adalah fixed mindset. Nah, makanya kita harus pindah tuh, ketika punya fixed mindset tuh pindah mindset kita, ubah ke mindset tumbuh. Ketika nggak bisa matematika, dengan belajar kita bisa gitu. Ketika nggak suka seni, ternyata gitu, ketika tadi dibuktikan di penelitian, seni itu bukan cuman bakat, seni bisa dipelajari. Matematika nggak cuman bakat, matematika bisa dipelajari, apalagi bahasa gitu. Bisa dipelajari, itu di bidang sekolah gitu ya. Sekarang di bidang ini deh, di bidang seni udah. Tadi di bidang balet ya. Di bidang balet itu di bidang, berarti apa balet tuh ya? Sorry, kenapa kesini? Tarik. Di bidang apa? Di bidang Balet seni. Bentar, aku buka dulu ini filenya. Tadi di bidang bentar nih kok gini. Aku mau buka ini dulu. Di bidang seni ya, tadi di bidang pelajaran, sekarang di bidang ini deh yang kita biasanya terjebak di mindset tetap tuh. Nih, kalau semisalnya kita, kenapa ini gini? Salah klik guys. Bentar. Fokus ini sih. Bentar. Stop dulu. Sorry ya. Kenapa nge-like sih?
sambil aku buka file, boleh yang lain share dulu. Ya, nuhun teh. Ayo teman-teman, menunggu teteh. Atau mungkin ada tanggapan dulu dari pematerinya tentang tadi yang disampaikan teteh. Boleh. Ayo tuh, ya kita share. Ya. Kita ngumpulin puzzle nih, teman-teman pasti punya pemahaman dari pengalamannya masing-masing gitu. Ayo di-share. Kita perkaya gitu ya, saling melengkapi gitu kan biar lengkap nih puzzle-nya tentang mindset itu gitu. Ya dari teteh tadi, dari Tayo tadi, dari teman-teman gimana nih tentang mindset itu keren sih ya. Pak Ajis, Pak Koko ada. Ini diam-diam baik jago-jago mereka, jago-jago mindset ini. Pak Haji sudah unmute nih, kayak ngomong. Belum, Pak. Oh. Sama, ya gitulah biasa. Pak Koko tuh. Mancing Pak Koko biasanya. Iya. Mancing dulu. Abah belum panas, Abah. Belum panas ya? Ya wes, tadi tunggu teteh sambil dipanasin ya. Iya, berkaitan dengan mindset, fix mindset ya Kang ya. Selain tadi membatasi pikiran seseorang untuk berkembang, kadang mindset itu juga karena buntu gitu ya, mereka tuh mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Ada satu kisahnya itu tuh karena dibully gitu ya di sekolahnya, ada 2 siswa yang melakukan penembakan di kelas itu gitu. Saking dia tuh sudah stuck, nggak bisa berpikir lagi bahwa semua hubungan tuh bisa diperbaiki seperti itu. Ya, betul. Betul, saya setuju. Salah satu guru bilang gini teman-teman, tapi jangan dipercaya dulu ya, gitu. Bahwa 10-20 tahun ke depan gitu, atau bisa lebih cepat, kalau misalkan kita nggak bisa mengendalikan informasi apa saja yang kita masukkan ke kepala kita ini, itu akan lebih banyak orang depresi, gitu, teman-teman. Yes, itu penelitian. Di Jepang udah banyak kan. Kalau di Jepang itu kan karena agama Shinto itu ini ya beda gitu ya. Jadi mereka tuh kalau misalkan depresi itu mengakhiri hidup teman-teman. Itu banyak banget loh. Hati-hati ya dengan informasi gitu kan. Koleksi informasi yang memang sesuai dengan apa yang kita suka dan ada manfaatnya. Itu penting banget ya. Karena luar biasa sekarang toksik itu loh. Pandai-pandailah nyari informasi yang memang memberdayakan gitu ya, yang membuat kita adem, tenang gitu kan, yang membuat kita terhibur. Ya, hati-hati. Itu sih. Teman-teman gini, kalau dilihat mindset dan growth mindset gitu ya, kita juga punya kadang gini, suuzon dengan husnuzon gitu ya. Nah, betul. Karena prasangka itu gitu ya, yang memiliki mindset tetap itu, prasangkanya itu lebih simis, sehingga apa yang dipikirannya itu tuh kayak bukan kotor sih jadinya teh jadi seolah-olah jadi korban kekejaman sekitar kayak gitu, memandang yang lain tuh buruk seperti itu. Betul. Memandang situasi itu buruk. Ya, betul Teo. Pandang kita sebagai gadget ya teman-teman, analoginya paling mudah gitu kan. Kayak misalkan kita itu ibaratkan komputer ya, hardware-nya ada badan kita yang fisik ini gitu kan. Software itu adalah yang kita install dalam pikiran. Ya. Nah, kita kalau misalkan browsing nih gitu ya, mencari informasi dan lain-lain, hati-hati ke situs-situs yang ada virusnya gitu. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke kita ternyata. Betul, akan alami sendiri ya gitu. Ya, gitu bapak-bapak, ibu-ibu juga kan mungkin pernah gitu ya baca berita yang tentang yang negatif apapun, jadi membebani gitu seolah-olah, aduh kenapa saya tadi harus baca itu gitu kan. Ya, nah ini makanya itu tuh virus gitu masuk ke gadget kita. Hati-hati bisa ya teman-teman, ini pengalaman gitu ya. Karena apalagi sekarang yang kita kan punya Line itu kan luar biasa tuh, highlight-nya itu aku tuh nyari ya kalau misalnya teman-teman tahu gimana cara matiin si highlight-nya gitu kan, yang berita yang paling atas itu, karena beritanya banyak kan ya sebagian besar itu kurang bagus gitu, toksik gitu, tapi kita masih butuh aplikasinya gitu. Kadang nggak baca terus skip sama kan, karena itu virus gitu, kitanya kurang produktif jadinya. Boleh ya dibaca kalau misalnya kita udah ada kuat gitu, udah ada kuat untuk penyeimbang itu boleh,
Tapi kalau kita belum kuat, mending hindari deh. Ya, kayak virus mengizinkan, karena balik lagi ke gadget kita sendiri yang ngeklik ternyata. Di luar kita, itu luar kendali, kita sendiri yang memasukkannya itu. Jadi ketika ada virus masuk, kita sendiri ternyata yang ngizinin, teman-teman, hati-hati. Ya, makanya daripada masuk, udah deh, terus mending delete gitu kan. Kita banyakin install antivirusnya. Jangan cara gimana? Ya, makan yang baik, minum yang baik untuk fisik ya, untuk pikiran, berpikir yang baik gitu kan, memasukkan informasi yang baik-baik, emosi, akses yang baik, yang lucu, itu kemudian nontonnya lucu-lucu kayak gitu, lebih bagus untuk pikiran kita, gitu ya. Ya, Oke. dan Ini enggak deh. ini kayaknya harus di restart dulu. Crash Ya. ininya aplikasinya. Apa sih cuman gini sih maksudnya yang aku mau highlight dari buku itu yang setelah baca sih gini. Pokoknya dalam setiap diri kita itu ada fixed mindset, jadi hati-hati. Yang kedua dalam setiap bidang itu ada fixed mindset. Misal kayak tadi di bidang sekolah, sekarang di bidang seni juga ya, bahwa seni itu sebenarnya masih bisa dipelajari. Terus di bidang musik itu pokoknya diceritain gitu. Ada lupa namanya, makanya ada di mind map-nya bahwa ada seorang pianis yang memang berbakat dari kecil, bahkan di umur Teo mungkin baca di umur 9 apa 11 tahun gitu ya. Dia itu sudah mengadakan konser konser tunggal dia sendiri. Konser tunggal karena saking berbakatnya, bahkan sama dunia itu dicap bahwa dia itu anak ajaib. Nah, karena si anak ini memiliki fixed mindset, memiliki mindset tetap gitu. Umur setelah dia melakukan konser tunggal itu gitu, si anak ini tuh disekolahin gitu ke pianis yang lebih berbakat lagi gitu ya. Maksudnya yang paling ahli di bidangnya di dunia gitu. Cuman karena si anak ini memiliki fixed mindset, dia tuh kayak ogah-ogahan belajar, kemudian saya ngerasa bahwa saya tuh udah punya bakat. Orang yang punya bakat tuh udah nggak usah usaha gitu. Saya tuh udah punya bakat ini dari lahir, bahkan menurut dia kalau misalnya saya usaha, saya nggak ada bedanya dong sama anak lain yang nggak punya bakat gitu. Ketika dibenerin cara megang biola, ketika dibenerin cara duduk, dia tuh nggak mau nggak ngedengerin gitu apa arahan gurunya. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia kan bareng tuh lesnya sama orang lain. Nah ketika orang lain mendengarkan arahan guru dan mau berusaha untuk berubah, dia nggak mau gitu. Ketika beberapa tahun kemudian si teman-temannya bisa mengimbangi kemampuan dia yang disebut ajaib ini, dia tuh ngerasa nggak pede, ngerasa ya udah ini bukan bakat saya gitu. Akhirnya beberapa tahun kemudian si anak ajaib ini udah nggak bisa lagi bermain biola gitu. Karena satu, karena mindset dia yang memiliki mindset tetap bahwa saya tuh berbakat dan orang berbakat tuh nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah berusaha gitu. Itu di bidang musik gitu ya. Terus kemudian di bidang kecantikan deh yang sering kita di kehidupan kita gitu sehari-hari. Sering dong kita denger gitu ya netizen ngebully salah satu misal public figure kayak gini. Ya dong dia cantik karena make up. Ya dong dia cantik karena skincare. Aku dong nggak make upan nggak skincare, cuman air wudhu aja udah cantik. Sering kan kita ngedenger hal seperti itu? Sering nggak? Ya tadi juga ya banyak deh begitu betul. Iya betul. Beneran. Aku tuh cantik tuh dari lahir. Aku tuh cantik tuh cuman pakai air wudhu aja udah cantik gitu. Itu tuh orang yang memiliki mindset tetap gitu. Jadi mindset tetap itu kita tuh nggak usah skincarean, kita tuh nggak usah make upan, kita tuh udah cantik. Itu yang memiliki mindset tetap. Kalau mindset tubuh nggak begitu. Kecantikan ini harus diusahakan gitu. Kita harus dirawat, harus pakai skincare, harus pakai make up. Itu yang memiliki mindset tubuh. Growth mindset. Terus di bidang bisnis. Di bidang bisnis. Nah, di bidang bisnis kan tadi CEO yang arogan gitu. Orang yang pemimpin yang nggak mau nerima kritik udah pasti itu tuh yang memiliki fixed mindset gitu. Pengennya dipuja gitu kan. Pengennya menyenangkan semua orang. Gimana caranya biar dipuja gitu ya orang teh. Makanya kenapa banyak gitu kan di perusahaan-perusahaan lain yang cari muka. Nah, itu perusahaan itu yang paling sulit itu merubah mindset itu adalah merubah mindset satu organisasi gitu, organisasi perusahaan, organisasi sekolah, organisasi apapun itu. Kalau misalnya udah dalam bentuk organisasi itu lebih sulit gitu, apalagi dalam perusahaan. Enggak, salah satunya yang penyakit CEO, kemudian penyakit orang-orang spesialis, misal kayak aku tuh spesialisnya editor misalnya, editor gambar video gitu ya. Ketika nerima kritik yang bukan dari bidangnya,
dia nggak nerima. Nah itu juga salah satu orang yang memiliki fixed mindset gitu, ketika nggak mau nerima kritik dan nganggap kritik itu sebagai serangan gitu. Misal gini, dikritik, dia tuh kayaknya nyerang aku deh gitu. Tapi ya itu pasti memiliki fixed mindset. Ketika ada yang mengkritik dan menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa membuat kita berkembang, nah itu yang memiliki mindset tumbuh gitu. Jadi ketika misalnya gini, aku aja ketika aduh ini bisnis kok gini banget gitu ya, nggak berkembang-kembang, kita kayaknya udah usaha berbagai macam, kayaknya aku nyerah aja deh. Nah, ketika kata-kata nyerah, ternyata itu adalah salah satu cirinya orang yang memiliki fixed mindset. Ketika ada kata-kata nyerah, kita cepet-cepet tobat deh. Astagfirullah gitu, itu tuh fixed mindset. Ya udahlah, balik lagi ya. Kita mah cuman berusaha aja, nggak ada tuh yang namanya kayaknya bukan jodoh aku di sini gitu, kayaknya bukan jodoh aku di bisnis ini. Bahkan gitu, di buku itu dibahas tentang kayak tadi Teteh tentang cinta ya, tentang hubungan suami istri, tentang cinta yang kita anggap selama ini cinta adalah keajaiban gitu ya. Ternyata nggak seperti itu gitu. Cinta itu nggak bekerja sendiri gitu. Kita nggak bisa ngarapin aku mencintai dia, dia mencintai aku dan keajaiban akan terjadi dan happily ever after, nggak begitu gitu ya. Bahwa ketika seseorang jatuh cinta pun harus diusahakan, harus dibangun, keromantisan itu harus tetap dijaga gitu ya, perhatian terhadap pasangan itu harus terus diusahakan setiap hari. Jadi nggak ada tuh love do magic tuh, nggak, ternyata dalam dunia mindset nggak ada, semuanya harus diusahakan termasuk dalam bidang cinta gitu. Intinya gitu, dalam setiap bidang hati-hati terjebak dalam fixed mindset gitu. Jadi ketika kita tahu terjebak dalam gitu, nyerah, bukan bakat aku, sudahlah aku mah gitu, pindah ini aja. Itu tuh hati-hati, itu ciri-cirinya fixed mindset. Gitu sih, Kang. Ya, oke. Kita kasih plus dulu dong, teman-teman. Ini keren. Ya. Iya, emang beliau udah mainannya di mindset jadi flow gitu. Ayo, teman-teman, yang lainnya. Sok. Kalau enggak akan nanya nih, ya. Boleh kan nanya, tapi iya. yang lain. Ke yang baru deh ya, biar nanti kita belajar nih. Coba orang STJ, Tedela mana Tedela nih? Tedela, ya oke. Apa yang Tedela dapatkan dari presentasi Teo tadi? Boleh di-share. Yang bisa diterapkan terutama ya. Yang oke nih aku pakai nantinya gitu, kayak gitu. So. Assalamualaikum semuanya. Suara aku kedengeran? Ada aman. Ya, alhamdulillah. Ya, biasa ya, YouTuber pasti gitu. Suara itu kedengeran. Ya, betul. Jangan lupa. Udah habits Bapaknya. Udah habits. Subscribe. Ya, Subscribe, lupa like, subscribe. share. Yes. Enggak teh. Enggak. Ya, yang aku dapat dulu ya ini. Iya. Jadi kalau yang aku dapat tuh, aku lebih cenderung ke fixed mindset ternyata. Jadi, tapi bukan dari segi yang nggak mau belajarnya. Kalau mau belajar tuh, aku masih kayak seneng gitu ngelihat hal-hal baru, masih seneng banget, terus kayak pengen nambah ilmu juga gitu. Tapi fixed mindset-nya itu lebih ke cenderung kalau ada orang yang ngasih kritik gitu, kayak ngerasa ancaman gitu, kayak yang Teh Isti bilang. Nah itu sih yang harus mulai dirubah, dan memang aku tipe yang cenderung lebih sensitif gitu, jadi gampang kepikiran sama kata-kata orang gitu, jadi gampang stres gitu. Pas misalkan ada orang ngasih kritik atau sebenarnya itu positif gitu, tapi pada saat menerima itu pasti kepikirannya negatif dulu, kayak wah berarti aku nggak mampu ya atau apa gitu. Tapi pas udah lama dipikirin baru kayaknya ini baik sih buat aku. Jadi kayak prosesnya itu untuk ke grow mindset itu lebih lama gitu kalau di saya gitu. Jadi itu sih yang harus diusahain, utamanya itu dari pikiran gitu. Pikiran aku yang terlalu fixed mindset ternyata. Oke, kita kasih plus teman-teman ini, bagus nih. Luar biasa. Nah, gitu ya. Memang orang-orang STJ ya, kayak Yoyo, Tedela gitu. Dan yang ngomong. Iya, yes, gitu ya teman-teman. Dia cenderung begitu, fixed mindset betul. Fixed mindset tuh banyak jebakannya gitu. Nggak kerasa kalau kita tuh kayak nggak kerasa bahwa kita memiliki. Aku juga awalnya gitu.
aku tuh yakin punya growth mindset gitu karena pengen belajar dan lain-lain. Ternyata gitu kan ketika menghadapi kritik dan kita nggak siap, nah itu salah satunya adalah fixed mindset gitu. Banyak jebakannya nggak cuman kita nggak mau belajar, kita nggak mau berusaha gitu. Karena salah satunya gitu kayak yang tadi pianis yang berbakat si anak ajaib itu, salah satunya kenapa dia terjebak dalam dunia fixed mindset karena dia itu tidak mau menerima kekalahan gitu. Jadi ketika saya kalah, oh berarti saya tidak berbakat gitu. Ketika saya mau menunjukkan usaha, berarti saya sama dengan anak yang lain gitu, bahwa saya tuh nggak berbakat gitu. Jadi ya itu jebakannya tuh banyak banget gitu di fixed mindset teh gitu. Iya, betul ya teman-teman. Kalau berbalik ke tipe kepribadian itu apa ya, bisa ketebak kok dikit-dikit gitu. Ya. Kalau orang STJ gitu ya, sensing, thinking, dan judging, itu rata-rata fix dia itu. 80% itu fix orangnya ya. 20% itu dia akan mau berubah ketika emang benar-benar sesuai data fakta. Yes, tuh kan? Yes. Ya, jadi kita akan coba nanya ke orang yang beda ya, perceiving ya. Di sini ada Teh Santi. Teh Santi boleh coba cerita. Apa yang tadi didapatkan, apa yang nanti bisa diterapkan. Teh Santi orang perceiving ya, dan orang intuiting. Kita coba lihat. Suaranya belum ada ya? Enggak ada. Suaranya ada nggak, Kang? Nah, udah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang didapetin yang aku lihat untuk diri aku sendiri itu, aku juga grow mindset, tapi di sisi lain ada fix mindset juga karena kadang-kadang suka tidak percaya diri gitu. Tapi rasa ingin tahu tuh masih berkembang gitu. Jadi kayak kemarin aku juga kan ngerjain walaupun kemarin weekend tapi gak apa-apa gitu. Jadi sambil ngerjain gitu, revisi-revisi kayak gitu. Oke, ya bagus. Kita kasih plus teman-teman. Teh Santi masih ada thinkingnya karena TP gitu kan. Tapi tadi udah ada growth-nya karena orang-orang perceiving itu rata-rata growth nah itu. Ya. Jadi orang-orang yang menerima perubahan kayak gitu ya, yang nggak butuh keteraturan. Orang perceiving ini seperti itu, dia lebih mudah ya, lebih lentur gitu, yang nggak kayak linggis banget. Yes. Kita ada Teh Intan di sini ya, Teh Intan FP nih ya. Gimana Teh Intan, ini pasti bakal lebih lebih ke growth gitu biasanya ya, asik gitu orang FP itu. Coba Teh Intan, boleh share apa yang aku sih sebenarnya mirip-mirip kayak Teh Santi ya. Kalau misalkan kemauan untuk belajar pasti selalu ada, apalagi kalau bidang aku kan banyak perkembangannya ya Kang ya. Jadi tiap ada yang baru tuh pasti harus belajar yang baru lagi. Cuman kalau misalkan emang ada orang yang nggak suka, kadang aku tuh kayak ngerasa, oh berarti aku nggak jago dong di sini gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, emang kerjaannya jadi emang harus belajar lagi. Cuman pasti tetap ada rasa minder gitu pertamanya. Cuman lama-lama kayak nerima, oh iya ya, oke, berarti besoknya dikembangin lagi, diterima lagi masukannya. Ya. Kayak gitu sih Kang biasanya. Ya. Lebih menerima terhadap perubahannya. Iya. Sebenarnya itu lebih ketuntutan sih kan. Mau nggak mau harus menerima perubahan. Ya, betul. Ya, setuju. Kita kasih plus dulu buat Teh Intan, teman-teman. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini sedikit ya, kita share ada gambar nih. Ini tadi coba apa ya yang bisa teman-teman bisa dibagikan ke teman-teman. Ini ada salah satu guru ngasih tahu ke Akang gitu ya. Disiplin itu adalah mindset yang orang-orang yang memang benar-benar fix ya, rata-rata ya relatif memang, tapi banyak kan itu disiplin, mereka itu teratur, kukuh gitu kan, wah luar biasa lah gitu ya. Tapi di sisi sebelah sananya, sisi sebelah kanannya itu kita tuh harus surrender teman-teman. Surrender itu adalah tadi growth mindset itu. Jadi disiplin itu menentukan target harus jelas betul, tapi hasilnya kita harus serahkan ke Allah. Nah baru di tengah-tengah itu ya, irisan antara fixed mindset dengan growth mindset ya, irisan antara disiplin dengan berserah diri itu flow kita yang ngalir gitu. Berusaha oke, bisa kita gitu kan, tapi hasilnya jangan fokus ke hasil, betul, kita hargai prosesnya.
Nah, buku tadi itu sangat benar-benar menghargai proses. Ya, flow-nya nikmati gitu, syukuri, terima, mengalir, tersenyum. Kenapa? Karena hasil bukan kuasa kita, hasil kuasanya Allah gitu kan. Kita ya udah disiplin aja sebisa kita. Nah, ini bisa diterapkan ke semua hal dalam kehidupan ya. Kita atur gimana cara kita tetap bisa menentukan target ya. Hasilnya berserah. Nah, dalam tengah-tengah itu ada flow gitu. Kita hanya mengalir. Ikhlas, pasrah gitu. Asik gitu. Ya. Gitu sih teman-teman. Ya, kita harus di flow step namanya itu ya. Harus menentukan target, ada di trailer tiap hari kita tentukan target gitu kan. Nah, hasilnya serahkan ke Allah. Gimana pun mangga ya Allah engkau yang menentukan gitu kan. Nah, tengah-tengah itu flow kita ngalir. Asik gitu. Ya, ayo sama-sama kita belajar ya. Sama-sama untuk bisa mengakses flow itu. Flow step itu indah. Ya. Gitulah. Ya, jangan terlalu ngotot ke hasil ya. Ini ngomong ke Kang sendiri sebenarnya. Orang-orang STJ ya biasanya tuh kekeh banget, stres, jadi depresi, anxiety lah gitulah. Karena sangat melekat ke hasil. Padahal kita belajar banyak dari buku tadi ya, dari Teteh juga dari Taya dari teman-teman. Harus benar-benar bisa menikmati proses. Hadir di sini saat ini, kini penuh utuh gitu kan untuk menikmati proses itu. Ya, hilangkan tuh masa depan, masa lalu, nikmati sekarang. Hidup di saat ini. Bukunya nanti ya minggu depan tuh dibedah sama Teh Lisa ya, The Power of Now, itu keren banget dari Eckhart Tolle itu ya, nanti nyambung berarti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Pak Ajis, Pak Koko, ayo ini diam-diam baik, mereka tuh jago-jago ini. Pak Ajis dong, Pak Koko. Mau nanya Bapak ke? Oh, nanya ya ke Teo, nanya ke Teo. Oh iya, Kok Bapak juga boleh. Iya, emang. Ayo sama-sama. Apa ya? Kalau fixed mindset itu kalau misalkan kita nih, saya tipenya misalkan ISTJ misalkan ya, terus saya mah ada orangnya ISTJ pasti gini, itu maksudnya fixed mindset bukan? Oh, ini pertanyaan bagus nih, langsung nih, mangga Teo, ISTJ Teo. Atau kita misalkan atau kita emang ISTJ misalkan, tapi saya bisa berkembang loh, saya bisa mengalahkan karakter ISTJ saya kayak gitu sih. Yes. Dari Taya dulu deh, nanti sedikit nambahin. Dari pemateri dulu dong, yang ahlinya. Bangga Taya gimana? Kebetulan Taya juga ISTJ soalnya. Ya. Ahli luar biasa. Ya jadi Pak Koko, kalau tadi ya, kalau di sini di buku ini tuh, tadi kan ISTJ itu adalah hasil suatu tes kepribadian gitu ya. Nah, kalau Pak Koko menganggap bahwa hasil itu tuh ini adalah ukuran kemampuan saya saat ini dan akan bisa memprediksi kemampuan saya di masa depan. Berarti Pak Koko itu memiliki fixed mindset. Oke. Tetapi pada perjalanannya gitu, kita menyadari ini fixed mindset-nya tidak mengarahkan kita kepada tujuan dan harus melakukan perubahan mindset. Nah, berarti di sana dituntut untuk melakukan perubahan mindset, walaupun merasa gitu, oh saya mah sudah nyaman dengan memiliki fixed mindset tersebut seperti itu. Saya sudah tahu posisi saya, kemampuan saya, dan apa yang saya harapkan pun saya tahu dengan fixed mindset ini. Cuma kalau di buku ini disarankan untuk berubah karena fixed mindset itu memiliki keterbatasan yang bisa membatasi peluang kita untuk berkembang dalam bidang lain, menganggap seolah-olah kita tidak bisa, nggak berbakat. Padahal kalau kita mencoba, ada potensi untuk bisa berhasil juga seperti itu. Gitu Pak Koko. Iya, Pak Koko nambahin. Ya, jadi ketika aku sama Pak Koko kan emang datanya acak-acakan nih Pak Koko. Ya betul. Ya udahlah, emang kita mah orangnya acak-acakan udahlah. Nah, ketika bilang udahlah, nah itu fixed mindset Pak Koko. Ya. Udahlah, Koko mah emang nggak bakat di data kata-kata udahlah itu udah fixed mindset. Karena salah satu ciri orang mindset itu satu ya, menyalahkan diri sendiri. Juga, ya. Jadi iya, menyalahkan diri sendiri. Jadi kayak
aku tuh bodoh di data, aku tuh nggak becus di data, aku tuh orangnya acak-acakan, itu tuh menyalahkan diri sendiri. Dan itu tuh salah satu cirinya orang yang bermindset tetap, menyalahkan diri sendiri. Pokoknya apapun salah satunya, menyalahkan salah satu ciri orang yang memiliki mindset tetap tuh menyalahkan diri sendiri dan juga menyalahkan orang lain dan keadaan. Misal kayak tadi, banyaknya sih kalau di sekolah kan kita nggak bisa matematika tuh, atau kita nggak bisa bahasa Inggris misalnya, udah gurunya neranginnya nggak bener, gurunya tuh neranginnya suaranya kecil, gurunya itu menerangkannya tuh seenaknya. Pokoknya orang-orang yang bermindset tetap itu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan guru, menyalahkan keadaan, semuanya disalahin gitu, termasuk menyalahkan diri. Itu salah satu ciri orang yang memiliki mindset tetap. Jadi hati-hati gitu ketika kita bilang, aku mah nggak data, orangnya ISTJ gitu. Apa tadi Koko tuh orangnya apa sih? Mari. Ya. ISTP kan, ISTP itu misal lemah dalam bagian data gitu ya. Ada aku mau orangnya ISTP gitu, lemah bagian data, dan Koko tidak melakukan apa-apa. Itu berarti mindset tetap gitu kan. Ketika aku juga sama kan, IS apalah pokoknya itulah. ENFP. Panjang ENFP. Kan orang itu apa namanya, feeling gitu kan, perasa. Ada aku mau orangnya perasa, habis itu nggak melakukan apa-apa gitu kan, itu berarti aku terjebak dalam dunia mindset tetap itu gitu. Jadi hati-hati menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kemampuan diri sendiri. Saya nggak mampu, saya bodoh di bidang ini, saya nggak berbakat di bidang ini, dan saya mah begini. Itu ciri-ciri orang yang bermindset tetap gitu pokok. Ya, mantap. Tapi ada irisan tipis ya sama muhasabah. Wah, betul Pak Ajis. Apa Ajis? Ini Ustaz ngomong. Enggak maksudnya. Muhasabah itu kan awalnya dari menyalahkan diri ya, tapi harus memperbaiki. Koreksi itu. Mengoreksi apa? Gimana? Teo ya aku nggak ini. Nggak tahu apa. Lanjutin. Iya. Maksudnya begitu kali ya Pak Koko ya. Enggak apa sih? Kalau mungkin sharing dari pengalaman sih, hamba tuh belajar, nggak tahu ini disebut grow mindset atau apa gitu. Jadi punya pengalaman di Aikido, dia ada teman yang divonis sama dokter dia nggak bisa olahraga gitu. Jadi nggak bisa olahraga, kalau olahraga keras dia bakal mati gitu sama dokternya. Akhirnya dia ngelawan si indikator dari dokter itu, akhirnya dia udah jadi black belt sekarang gitu. Terus aku juga sama, jadi ngikutin caranya dia. Ketika aku divonis kamu jantung, wah ya udah aku ngerokok aja. Benar. Jadi mindsetnya mantap. Iya begitu. Mindsetnya luar biasa nih. Begitu Pak Koko. Thank you so much saya sebagai penghibur. Silakan disomasi. Tapi bener loh Kang Ajis ya, ajaran Islam itu banyaknya itu mengajarkan kita untuk bermindset tumbuh gitu. Ajaran Islam yang aku baca gitu. Satu kan tadi muhasabah diri. Muhasabah diri itu bukan kayak melihat apa kekurangan diri kita kemudian memperbaiki, itu tuh mindset tumbuh gitu ya. Terus kemudian tadi bersuuzon pada diri sendiri. Bersuuzon itu kan berprasangka baik ke dalam diri sendiri, berprasangka baik ke lingkungan, ke keadaan. Itu yang diajarkan Islam dan itu merupakan mindset tumbuh gitu ya. Kemudian berusaha gitu kan, bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau bukan kaumnya yang mengubahnya gitu ya. Jadi kayak ajaran Islam itu udah bener-bener growth mindset. Ya. Udah baik. Bahkan dalam tauhid kita diajarkan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ketika kita yakin 100% bahwa Allah itu akan mengubah kita keluar dari suatu masalah. Dan itu yang terjadi gitu. Benar-benar kayak Islam itu udah benar-benar ngajarin kita growth mindset. Nggak ada tuh bunuh diri dalam Islam, sangat menentang itu gitu kan. Berprasangka buruk sangat ditentang, muhasabah diri sangat dianjurkan, bersuuzon sangat berhusnuzon. Salah ya, kebalik. Berhusnuzon, berprasangka baik itu sangat diajarkan gitu. Growth mindset itu tuh benar-benar ajaran Islam banget gitu ya. Betul. Itu kan yang tadi ceritanya Pak Ajis yang bahwa yang tadi nggak bisa fisiknya nggak bisa olahraga, kemudian dibuktikan bahwa dia bisa. Di buku itu juga ada loh cerita yang salah satu olahragawan yang dia tuh kecelakaan gitu, dia tuh pelari gitu, terus kemudian kecelakaan patah tulang gitu, dan
Pemain apa? Pelari ya? Iya. Kemudian kata dokternya, udah kamu nggak bisa lagi berlari, kamu udah patah tulang. Tapi dia melakukan hal sebaliknya gitu, dan akhirnya dia jadi juara dunia gitu, salah satunya. Gitu, di mindset tumbuh tuh ya bener-bener nggak ada di dunia ini yang nggak bisa diusahakan, gitu aja lah pokoknya. Semuanya tuh bisa diusahakan, asal kitanya mau berusaha dan yakin. Gitu sih intinya growth mindset. Ya gitulah ya, udah lengkap semua penjelasannya. Lanjut. Udah bener ya, nggak usah nambahin lah. Udah bagus ya teman-teman tadi. Udah ini ya, udah pada paham ya semuanya ya. Mangga ada lagi? Kita sampai jam 10 lah ya, ada 6 menit lagi nih teman-teman. Sok, barang ada yang mau nambahin lagi. Kok tadi baru nanya kan, belum nambahin nih kok. Ayo kok. Nambahin kok. Ya, berarti ini sih kembali ke pertama statement Teh Yoyo yang tadi dibahas kan, sukses atau keterampilan itu dilahirkan atau diciptakan. Berarti diciptakan ya Teh Yoyo ya. Kalau diusahakan, mindset itu diciptakan. Jadi kalau misalkan mau sukses atau mau punya skill tertentu bisa kita ciptakan gitu ya. Iya. Betul. Lebih bagus dilahirkan, Pak. Karena kalau dilahirkan itu ada sebuah proses sebelum lahirnya. Iya, ada. Benar nggak sih? Melahirkan itu kan ada sebuah proses yang panjang ya sebelum kita. Kalau diciptakan mungkin magic ya, magic tring ya. Ya maksudnya dibentuk. Maksudnya dibentuk. Maaf ya Pak Koko. Jadi ngomongin terminologi. Jangan membolak-balikan. Benar sudut pandangnya, cuman itu teh kayak filosofinya lebih dalam lagi Pak Ajis. Gitu kan, antara dilahirkan dan diciptakan emang bukan apa ya, kalau tadi Pak Ajis diciptakan adalah magic, ya berarti bukan gitu. Kalau diciptakan adalah artinya sebuah proses, berarti benar juga. Jadi jangan, ini permainan kata-kata. Dibentuk maksudnya. Maafin ya. Kan kalau Teteh versusnya Kang Tio, kalau Koko versusnya Kang Ajis. Ya, jadi betul, tadi nyambung dengan cerita Kang Ajis, ini ada cerita lucu nih. Mungkin teman-teman juga pernah cerita ya, cerita tentang sang elang ya, gitu kan, telur elang yang dilahirkan atau dierami oleh induk ayam. Pernah dengar mungkin? Itu nyambung banget sama cerita ini, gitu kan. Ada telur gitu ya, telurnya burung elang, teman-teman, ya, tapi dierami sama ayam. Pas dia lahir, dia nggak bisa terbang. Padahal elang. Karena dia menganggap sebagai ayam bukan elang gitu. Betul. Dan nyepetok nggak bapaknya? Enggak sih. Dia pas, enggak, dia gitu. Nah, kalau teman-teman pahami ya, elang itu kita, teman-teman. Yes, kita belum tahu aja kehebatan manusia itu seperti apa gitu kan. Ya. Dan butuh proses untuk bisa mengenal jati diri kita kembali gitu, bahwa kita adalah elang gitu, bukan ayam gitu kan. Dan dalam proses hidup kita tuh belajar untuk bisa jadi elang itu. Bisa terbang dengan sadar sendiri gitu kan. Mengenal diri kita bahwa kita adalah elang, itu bukan ayam. Nah, itu proses panjang hidup. Kalau kata Burakan begitu. Ayo, boleh satu lagi. Mangga. Jadi ini pentingnya mindset itu juga berkaitan dengan amanah yang dititipi, mungkin amanah anak untuk orang tua, amanah murid untuk guru, amanah murid untuk pelatihnya. Jadi ketika orang tua, guru, dan pelatih itu memiliki grow mindset, itu juga ternyata bisa diwariskan atau ditanamkan kepada generasi berikutnya, seperti itu. Betul, setuju bisa Teo. Gitu kayak tadi ya telur elang gitu dierami oleh gurunya kan ayam gitu ya. Ya udah dia jadi ayam gitu, padahal potensi luar biasa ya. Gitu. Karena dia melihat ada yang bisa terbang ternyata. Sayap saya lebar gitu kan. Gitu kan. Dia mengamati gitu, dia belajar. Ketemu misalkan guru elang itu ya, terus diajari terbang loh dia. Nah, itu manusia tuh gitu ternyata. Ya. Dan banyak kan mereka yakin gitu ya, kita yakin bahwa manusia itu terbatas gitu, kita sering melabel diri gitu ya, self talk itu kurang bagus. Itu tuh kita elang tapi diayam-ayami gitu.
lakukan sebaliknya teman-temannya, bahwa kita tuh elang gitu yang lagi dalam posisi ayam, terus belajar untuk bisa jadi elang gitu. Jadi, gitu ya teman-temannya. Mangga, ada lagi 2 menit lagi nih, kalau enggak ditutup aja terus mata aja. Antar lagi teh. Itu izin masuknya dari yang MacBook Kang. Oh iya, enggak. Seru ya teman-temannya. Nah gitu. Jadi sekali lagi ya, setiap kali bedah buku ya, tolong kita tuh hadir penuh gitu, sadar penuh, hadir utuh gitu kan. Jadi di sini saat ini supaya nyampe gitu, nyampe apanya ya, nyampe kenapa saya harus belajar itu, dan nyampe gimana cara saya menerapkan itu gitu. Itu yang paling penting 3 hal. Itu dasar ilmu filsafat ya. Filsafat itu bukan yang pusing-pusing, itu bukan. Tapi untuk belajar memahami sesuatu itu filsafat. Induk dari ilmu itu filsafat. Tentang apanya? Satu, tentang apa materi yang disampaikan Teoyo. Oke, nah mindset. Oh, mindset gitu, ada growth gitu kan. Ada fix gitu ya. Terus kenapa? Why? Kenapa saya harus belajar buku ini? Oh, supaya saya bisa lebih flow gitu kan. Saya paham, saya harus disiplin menentukan target, saya harus fix, tapi saya juga harus surrender. Berserah supaya kita flow, oke gitu kan. Terus why? Gimana cara menerapkannya? Ya latihan gitu kan, diterapkan tadi. Ya berdasarkan pengalaman teman-teman sini di lapangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hatur nuhun bisa Teo, ya Teh Eca. Ya kita kasih plus teman-teman untuk Teh Yoyo, luar biasa 81 slide. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, mangga Teh Eca dikembalikan ke Ibu co-host. Alhamdulillah, makasih banyak Teh Yoyo untuk buku yang udah dibacainnya, Mindset. Bagus banget bukunya. Selanjutnya, silakan Kang, apa ada yang ingin didiskusikan sebelum melanjutkan di Zoom per divisi? Oke, kita close dulu ya teman-teman. Hatur nuhun.